Bayangkan, kamu berada di negeri asing tertipu tanpa jalan keluar. Satu-satunya pilihan hanyalah lari meski di depan sudah menunggu suara peluru yang memecah malam. Itulah yang dialami puluhan WNI di Kamboja saat mereka nekat kabur dari kompleks yang ternyata menjadi markas sindikat penipuan online berskala internasional. Kejadian dramatis itu berlangsung di kota Baphet, Kamboja. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, puluhan orang berlari menuju gerbang utama berharap bisa bebas dari kehidupan bak tahanan. Tapi belum sempat keluar jauh, suara tembakan peringatan terdengar keras. Beberapa dari mereka terjatuh, sebagian lainnya tertangkap dan mengalami kekerasan dari petugas keamanan yang menjaga area tersebut. Salah satu unggahan di platform X menulis sekelompok WNI mencoba keluar dari kompleks yang terhubung dengan aktivitas daring, tapi dihentikan. Beberapa orang terluka. Potongan kalimat yang singkat, tapi menyimpan penderitaan panjang di baliknya. Địt mẹ mày. Ôi, quay đi còn lại vẫn chạy hết ở đây. Đó đúng kìa. Đó. Máu đập kìa. Tìm có cái Từ từ. im cái này à? Uống Trung Quốc hả? Má nó muốn kìa. Uống Trung Quốc hả? Địt mẹ. Muốn giải cây luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trung Quốc ra. Trung Quốc. Trung Quốc á. Trung Quốc chạy trắng đó. Trung Quốc á. Quýnh gì đâu tay trời. Quýnh thằng lồ nó có thấm đâu, phải lấy cây đập. Ui dồi, nó còn vàng. Peristiwa ini menambah panjang daftar kisah kelam eksploitasi tenaga kerja Indonesia di Kamboja. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, tapi malah dijadikan alat oleh jaringan online scam atau penipuan digital lintas negara. Banyak di antara mereka yang disekap dipaksa bekerja selama berjam-jam dan tidak tahu harus mengadu ke siapa. Menanggapi hal ini, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, langsung bergerak. Ia memastikan pemerintah akan memulangkan 110 WNI yang menjadi korban. Tim dari Kementerian P2MI dan KBRI Phnom Penh kini telah mengevakuasi para korban ke rumah detensi imigrasi Kamboja untuk proses pendataan dan pemeriksaan. Hasil investigasi menunjukkan ada 97 orang yang sempat melarikan diri dari perusahaan ilegal di wilayah Cherei Thum, Provinsi Kandal. Sebanyak 13 orang berhasil keluar lebih dulu dan kini sudah diselamatkan oleh otoritas. Pak, kami lari pak, semua pak. Karena company kami pak, perusahaan pak. Ada yang mati juga pak. Dua orang. Mukhtaruddin berjanji setelah pemulangan selesai, pemerintah akan menelusuri jaringan perekrutan yang menjerumuskan para WNI ke sana. Bahwa Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau yang terjadi sekarang berarti berangkatnya antusural, kemudian juga dia mungkin secara definisi seperti ilegal, gitu ya. Dan tentu dia berangkatnya juga dengan mandiri, kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi yang tidak terdaftar di KP2MI. Nah sampai hari ini kita belum menetapkan Kamboja sebagai tujuan negara penempatan pekerja migran. Tetapi jika ada warga negara Indonesia yang sudah terlanjur berangkat atau dari penipuan, PO dan lain, kalau ada bermasalah, ya sebagai pemerintah dan negara kami juga wajib hadir, memfasilitasi, membantu, memulangkan. Bahkan ada 101 warga negara Kamboja Indonesia yang di Kamboja kemarin sudah beransur-ansur dipulangkan, mungkin sudah hampir selesai pulang semuanya ke Indonesia. Salah satu korban yang berhasil lolos menyebut pengalamannya seperti hidup di dalam mimpi buruk. Saya ditipu. Saya korban perdagangan manusia. Dipindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, katanya lirih. Bagi mereka, kabur bukan sekadar pilihan, tapi pertaruhan nyawa. Menurut sejumlah organisasi kemanusiaan, kasus seperti ini meningkat sejak pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi menurun, sementara tawaran kerja di luar negeri terlihat menggiurkan.
Namun di balik janji itu tersembunyi jebakan sindikat yang memanfaatkan celah keimigrasian dan lemahnya pengawasan tenaga kerja. Tragedi di Kamboja ini menjadi pengingat keras bahwa di era digital seperti sekarang, kejahatan bisa bersembunyi di balik layar iklan lowongan kerja. Dan bagi para korban, setiap langkah menuju gerbang kebebasan bisa jadi langkah terakhir yang penuh risiko. Semoga pemerintah bisa membawa semua korban pulang dengan selamat dan semoga peristiwa seperti ini tidak lagi terulang. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mencari kehidupan yang lebih baik, tapi justru terperangkap dalam mimpi buruk.